Raja Lut dengan kasar mencengkeram leher Putri Morgan dan menyandarkannya ke meja batu, lalu merobek gaunnya di depan semua prajurit. Raja Lut mencoba mendominasi sang putri karena dia menuduhnya sebagai pezina yang malas, namun Morgan tidak mundur. Morgan mengayunkan pinggulnya dan terus menekannya jika dia punya nyali untuk melakukan itu. Tetapi ketika para prajurit menyeringai dan menatapnya dengan tatapan yang melecehkan, Raja Lut tiba-tiba menyeret rambut Morgan pergi karena dia memiliki hukuman yang lebih brutal untuknya. Raja Lut lalu mengikat tangan Morgan ke tongkat serta meninggalkannya di tanah lapang. Sebenarnya Raja Lut sudah tahu bahwa Morgan berniat merayunya untuk menjadikannya aliansi guna menghancurkan anak haram ayahnya sekaligus adik tirinya sendiri agar Morgan bisa naik tahta. Morgan tumbuh dengan mempercayai bahwa tahta harus jatuh ke tangannya karena dia adalah satu-satunya anak sah ayahnya, meskipun dia tersingkir dari garis tahta hanya karena dia seorang perempuan. Raja Lut berkata bahwa Morgan sebenarnya telah gagal memahami sifat aliansi mereka dan seharusnya Putri Morgan tahu di mana posisinya karena dia adalah seorang perempuan. Raja Lut meninggalkannya di tanah lapang semalaman dan mengatakan jika sang putri cukup beruntung, Morgan tidak akan dimakan serigala dan berkesempatan untuk bekerja sama dengannya lagi. Saat malam tiba, kabut misterius menyelimuti Morgan. Sang putri sadar bahwa yang datang bukan serigala, melainkan iblis yang selama ini membuat perjanjian dengannya. Iblis terus-menerus membisikkan pada Morgan bahwa dia salah, tetapi Morgan tidak tahu siapa yang dimaksud iblis. Morgan berhasil bertahan semalaman di bawah perlindungan iblis. Lalu keesokan paginya Raja Lut membangunkannya dengan membelai pipinya, di mana dia berharap Morgan akan menjadi sekutunya yang lebih disiplin setelah sang putri dihukum semalaman. Karena pedang para dewa telah dicabut oleh Arthur, adik tiri Morgan yang seorang anak tidak sah, maka tidak ada gunanya Raja Lut bernegosiasi dengan Arthur, sehingga dia memutuskan untuk menyerangnya malam ini juga. Gagal merayu Raja Lut dengan tubuhnya yang menawan, Morgan beralih menggunakan cara lain. Dalam hidupnya dia selalu dihantui kejadian 15 tahun yang lalu, ketika ayahnya Raja Uther menghabisi nyawa ibunya untuk menikahi ibu tirinya yang memberinya anak haram bernama Arthur. Morgan diasingkan dan dikurung di biara karena tidak setuju dengan keputusan ayahnya melantik istri barunya sebagai ratu. Sekembalinya dari biara, Morgan hidup di kastil Pendragon yang merupakan tempat terasing dan jauh dari Camelot. Morgan yang menganggap dirinya satu-satunya anak raja, memulai balas dendamnya yang ambisius untuk merebut tahta. Morgan menggunakan sihir sebelum menyelinap ke pesta ayahnya dan meracuni makanannya. Misi berhasil di mana Raja Uther segera pingsan dan meninggal setelah memakan makanan itu. Morgan tersenyum puas dan dia menyeringai seperti iblis. Morgan yang haus kekuasaan berjalan ke hutan larut malam mencari iblis yang telah membuat perjanjian dengannya. Morgan melepaskan pakaiannya dan memberitahu iblis bahwa dia membutuhkan lebih banyak kekuatan dan sang putri meminta petunjuk apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Di sisi lain, Arthur yang telah koma setelah mencabut pedang dewa akhirnya bangun. Dia masih tidak percaya bahwa dia benar-benar menghunus pedang dewa itu. Meskipun sedikit lemah, Merlin yang seorang penyihir sekaligus penasehat raja bersikeras mengatur penobatan Arthur sebagai raja malam ini. Ratusan prajurit datang untuk melihat Arthur menarik pedang para dewa yang menjadikannya seorang raja. Putri Morgan tiba di kastil dengan menunggang kuda, tetapi dia ke sana untuk mengirim pesan pada Merlin tentang rencana Raja Lut untuk menyerang penobatan raja malam ini. Morgan mencoba bersikap baik agar Arthur menganggapnya sebagai kakak yang loyal. Dia pergi dengan pesan mendoakan mereka beruntung, sehingga Merlin bersiap untuk berperang sekaligus memastikan penobatan Arthur berjalan lancar. Sebagai raja baru, Arthur berjanji jika dia tidak akan menjadi raja yang gagal untuk rakyat. Ketika pesta penobatan raja, Arthur akhirnya bertemu kembali dengan gadis yang memikat hatinya, Guinevere. Mereka berdua mengobrol dengan menyenangkan dan kemudian pergi ke teras di tepi laut. Suasana berubah saat Leontes yang merupakan pengawal setia raja datang. Arthur ingin memperkenalkan Guinevere ke Leontes, tetapi dia akhirnya tahu bahwa Leontes sebenarnya tunangan dari Guinevere. Arthur yang merasa terpukul tetap memberikan selamat atas pertunangan mereka.
Masih dalam kesedihan karena cintanya yang hilang, Arthur menyadari bahwa musuh telah menyusup di pesta penobatannya. Pertempuran pun terjadi, dan dalam sekejap Merlin menyuruh agar Raja Arthur dievakuasi, tetapi Raja Lot yang ingin mengambil nyawa Arthur tetap mengejarnya. Ayah angkat Arthur bergegas keluar untuk membalas dendam atas kematian istrinya pada Raja Lot, tetapi raja yang arogan justru meletakkan pedangnya dan menginjak ayah angkat Arthur. Dengan belati yang disembunyikan di tubuhnya, ayah angkat Arthur membawa Raja Lot mati bersamanya. Morgan mengirim pembantunya untuk mengundang adiknya Arthur ke kastilnya untuk makan malam. Merlin masih mencoba mencari tahu apa yang sedang dilakukan Morgan, tetapi Arthur percaya pada kakak perempuannya sepenuhnya dan menyetujui untuk datang. Ketika mereka berdua tiba di kastil, Morgan sedang menunggu dengan gaun indahnya untuk menyambut raja baru. Morgan menyiapkan makan malam mewah dan beberapa gadis penari untuk menghibur raja dan pejabatnya. Tetapi penyihir Merlin tetap menaruh curiga kepadanya. Arthur mengungkapkan rasa terima kasih kepada Morgan dan mengusulkan perdamaian di antara mereka. Arthur bahkan berkata jika dia tidak ingin memusuhi saudara perempuannya dan menyarankan agar Morgan bisa berbagi tahta dengannya. Pasca makan malam, Arthur tertidur di kastil Morgan. Morgan datang mengunjunginya pada larut malam, serta mengatakan bahwa mereka berdua sekarang sedekat saudara kandung tanpa kebencian. Tetapi tentu saja itu hanya skenario Morgan, di mana dia berpura-pura tidak sengaja menggores dada Arthur ketika dia hendak menyekanya. Morgan keluar dari kamar adiknya dengan puas, karena dia berhasil mendapatkan darah Arthur untuk ritual sihir. Sebagai penyihir, Merlin mencoba mengingatkan Morgan bahwa sihir yang dia gunakan tidak akan membuatnya kuat, tetapi akan sangat merugikannya. Namun Morgan yang bertekad kuat berjanji untuk mengambil kembali tahtanya. Setelah kembali dari kastil Pendragon, Arthur semakin risau dan memutuskan untuk mengakui perasaan terdalamnya kepada Guinevere, tepat pada malam pernikahannya dengan Leontes. Pengantin wanita diam-diam bangun dan mengambil darah rusa di bawah tempat tidur, serta menuangkannya di spray putih untuk membodohi suaminya bahwa dia masih perawan, padahal dia sudah melakukannya dengan Arthur. Guinevere dan Leontes adalah kekasih masa kecil, tetapi sejak Raja Arthur yang tampan datang, dia meragukan perasaannya pada Leontes. Arthur menyelinap keranjang pernikahan Guinevere untuk mengungkapkan cintanya dan mengajaknya bertemu di pantai. Guinevere akhirnya muncul di pantai, dan hal pertama yang Arthur katakan adalah memintanya untuk meninggalkan Leontes. Raja percaya bahwa cinta terlarang telah muncul di antara mereka berdua di pantai, tempat mereka bertemu. Guinevere masih menyangkal bahwa dia tidak bisa meninggalkan Leontes, tetapi Arthur mendesak dan mengatakan bahwa jika Guinevere tidak mencintainya, maka dia tidak akan datang ke pantai. Tidak dapat menyangkal cintanya, mereka berdua akhirnya saling mendekat dan berciuman untuk saling menyerahkan tubuh dan jiwa di pantai. Setelah selesai, Guinevere memberitahu Arthur bahwa setelah saat ini perselingkuhan mereka telah selesai, dan itu akan tetap menjadi rahasia di hati mereka. Kembali ke Camelot, Arthur bingung bagaimana menghadapi Leontes. Bahkan dia meminta Raja Arthur memberkati pernikahan mereka. Dengan canggung dan diiringi lagu indah, pengantin wanita ditemani ayahnya perlahan memasuki ruangan, di mana Guinevere melewati Arthur begitu saja, meski Arthur hanya bisa menahan rasa sakitnya. Dengan ilmu sihirnya menggunakan darah Arthur, Morgan mengetahui rasa cinta terlarang Arthur pada istri pengawalnya sendiri. Seorang wanita bercermin dan berlatih tersenyum berulang kali, karena wajah ini bukan miliknya, dan dia adalah Putri Morgan yang memiliki sihir untuk mengubah wajahnya. Hari itu Morgan menyekap Ibu Suri Igraine di kastilnya dan ikut kembali ke Camelot bersama rombongan. Morgan berniat untuk mengusik kedamaian Camelot, serta mencari tahu kelemahan tempat itu. Morgan yang memiliki wajah Igraine yang lembut dan bermartabat, berhasil membodohi semua orang, bahkan putranya Arthur sendiri. Merlin tahu bahwa semuanya adalah tipuan, dan dia yakin bahwa Morgan masih menginginkan tahta. Merlin juga berkata bahwa Morgan adalah wanita yang sangat berbahaya, karena menurutnya jika Morgan bisa membunuh ayahnya sendiri, dia bisa melakukan apa saja. Morgan yang masih memiliki wajah Igraine hanya tersenyum, dan mulai menyadari bahwa Merlin mencintai Igraine. Morgan sebagai Igraine mencoba merayu Merlin, dan mereka berdua terhanyut suasana romantis. Morgan yang masih mengambil wujud Ibu Suri Igraine mengetahui bahwa Guinevere dan Arthur berselingkuh.
sehingga dia membujuk Guinevere menceritakan semuanya, seraya berjanji tidak akan memberitahu Leontes. Setelah itu, Morgan datang ke gereja untuk berpura-pura berdoa guna berbicara dengan Leontes, suami Guinevere. Dia bergumam tidak sengaja mengungkapkan rahasia perselingkuhan Guinevere dan Arthur, serta memuji betapa mulianya Leontes yang bisa memaafkan istrinya. Dia juga mengatakan bahwa mereka telah tidur bersama di hari pernikahan mereka. Dia pergi sembari meminta maaf atas kesalahan lidahnya, tetapi Leontes sangat marah mendengar hal itu. Leontes kecewa pada istrinya, tetapi dia semakin membenci temannya, Raja Arthur. Morgan akhirnya berhasil memprovokasi konflik antara karakter utama cinta segitiga dan berhasil merusak kedamaian di Camelot. Sementara Ibu Suri Igraine yang asli telah disekap oleh biarawati Morgan, di mana dia mencoba merayu penjaga sel dengan tubuhnya. Ketika penjaga itu tergoda, Igraine menusuknya dan segera melarikan diri dari kastil Morgan. Pagi itu Ibu Suri lolos dari penjara hanya untuk melihat wanita di aula yang memakai wajah yang sama dengannya. Itu membuatnya berpikir bahwa dia sudah gila, dan Igraine sangat ketakutan sehingga dia berlari ke kamarnya untuk membangunkan Merlin. Dalam kondisi terkejut dan luka di wajah, Igraine menjelaskan semuanya tentang bagaimana Morgan menculiknya 2 hari terakhir di Kastil Pendragon. Tetapi penyihir Merlin mengatakan bahwa kemarin mereka telah tidur bersama untuk pertama kalinya. Merlin akhirnya tahu bahwa yang bersamanya kemarin malam adalah Morgan yang memakai wajah Igraine dengan sihir. Saat kekuatan sihirnya telah habis, Morgan berhasil kembali ke Kastil Pendragon setelah menciptakan beberapa masalah di Kastil Arthur, termasuk mengadu domba pengawal raja yang setia Leontes dengan Arthur. Morgan segera melancarkan rencana selanjutnya dengan menyewa tentara bayaran yang menyamar sebagai pemberontak dan menyerang jalur perdagangan di perbatasan Camelot. Itu adalah jalur strategis, dan kehilangan wilayah itu akan berdampak buruk pada kerajaan. Arthur menyusun pasukannya, tetapi Leontes yang sangat membencinya karena raja telah berselingkuh dengan istrinya sempat menolak pergi berperang. Serangan ini hanyalah skema Morgan untuk menghabisi Arthur, sehingga dia bisa naik tahta sebagai ratu. Ibu Suri kembali ke kastil untuk menuduh Morgan sebagai penyihir, yang menggunakan ilmu sihir untuk menyandranya. Tetapi orang-orang yang percaya Morgan memihaknya, serta mengatakan bahwa Ibu Suri Igraine sudah gila. Igraine menunjukkan bukti ruangan dia disekap, tetapi Morgan sudah merombak ruangan itu menjadi tempat beribadah, semakin menunjukkan pada orang-orang bahwa Igraine sudah gila. Morgan memanfaatkan momen ini dengan mengatakan bahwa dia akan melindungi rakyat dan membawa mereka bersamanya ke Camelot untuk menemui adiknya, Raja Arthur. Ibu Suri Igraine dan Merlin dipermalukan dengan ditarik di belakang kuda, di mana Morgan mengklaim juga akan meminta Arthur menghukum ibunya dan penyihir Merlin atas tuduhan palsu. Sementara itu Arthur terpojok di perbatasan karena dia jelas kalah jumlah dengan musuh. Dia memutuskan untuk memanfaatkan posisi geografis dan bertarung sampai mati sendirian. Arthur memerintahkan pengawalnya yang selamat untuk mundur ke kastil serta merawat luka mereka. Pertanyaannya, bisakah Arthur memenangkan pertempuran itu ketika dia satu-satunya yang tersisa? Absennya Raja Arthur membuat rakyat resah, sampai pengawal Morgan menerima pedang raja yang berlumuran darah sebagai bukti bahwa Arthur sudah mati karena tentara bayarannya. Morgan dengan air mata palsu mengatakan bahwa adiknya Arthur sudah mati dan orang-orang mulai panik. Biarawati maju dan berkata bahwa kerajaan tidak dapat hidup tanpa seorang raja dan bahwa masyarakat perlu perlindungan. Maka satu-satunya orang yang bisa menggantikan tahta sekarang adalah Morgan. Kamu berhutang pada ayahmu dan saudara laki-lakimu untuk tidak membiarkan orang-orang ini tidak terlindungi dari kegelapan. Kerajaan harus mengetahui ratu pertamanya, ungkap Biarawati sembari memprovokasi masyarakat. Morgan berjalan perlahan menuju tahta di depan banyak orang, dan kemudian Biarawati menobatkannya dengan mahkota. Tetapi sebelum itu terjadi, Arthur yang diberitakan telah mati di medan perang secara ajaib telah kembali dengan selamat. Arthur mengutuk kakak perempuan tirinya dan mengungkapkan kepada publik bahwa saudara perempuannya Morgan berencana melakukan pemberontakan melawan raja. Morgan berpura-pura mengatakan bahwa dia tidak pernah berkomplot melawan Arthur,
tetapi Arthur sudah tidak mempercayai kakak tirinya. Arthur mencopot gelar Morgan dan menolak haknya sebagai pemimpin kastil Pendragon. Tetapi saat itu Biarawati datang dan mengatakan bahwa itu semua adalah rencananya, dan Morgan tidak tahu apa-apa tentang itu. Biarawati mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan reputasi Morgan, dan dia akhirnya dieksekusi. Morgan sekarang sendirian dalam pertarungannya mendapatkan tahta, dan dia tidak akan menyerah. Malam harinya Guinevere datang ke kamar Arthur, mengatakan sangat terpukul atas kematian suaminya Leontes, dan berkata dia tidak ingin tidur sendirian. Dan kita sudah tahu dia siapa. Morgan menyihir wajahnya menjadi Guinevere dan terbangun saat sihirnya habis. Morgan tersenyum puas setelah tidur dengan adik tirinya sendiri, disebabkan dia mendengar pesan iblis lagi di makam Biarawati. Morgan harus melahirkan pewaris tahta, dan karena itulah dia tidur dengan Raja Arthur. Film pun berakhir, karena season series 2 telah batal untuk dibuat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.